Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Anwar Sodik, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Farmasi Dasar, yang saya hormati Mbak Dewi dan Mbak Rizkina selaku asisten dosen, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan sedikit motivasi tentang 5 cara belajar yang benar. Teman-teman, ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, yaitu belajar. Belajar itu gak mengenal waktu, gak juga mengenal umur, baik di sekolah, di tempat kerja, kuliah, maupun sampai tua sekalipun. Semua orang harus terus belajar, karena belajar itu juga dapat mendewasakan kita loh. Nah, ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya bisa belajar dengan cara yang benar. Yang pertama, mindset yang benar. Sama seperti sebelum kita berolahraga nih, tubuh kamu juga perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sama juga nih dengan belajar. Belajar juga harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu mindset atau cara berpikir kita. Bagaikan gelas kosong yang siap menerima air, pikiran kamu juga harus siap terbuka. Jangan apa-apa sudah antisipasi duluan dan bilang, ini nggak perlu. Yang ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu, kamu juga nggak akan nih bisa menerima pembelajaran yang akan masuk. Ingat, mindset yang benar, kamu pun juga bisa belajar dengan benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang-orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Kalau kamu ingin belajar masak, tapi belajarnya sama montir yang nggak bisa masak sama sekali, percuma juga kan, pastinya juga nggak akan bisa. Tapi kalau kamu belajar dengan orang yang ahli dan benar-benar mengerti hal-hal yang ingin kamu kuasai, pastinya akan jauh lebih cepat dan efektif kan? Nah, yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Gak bisa nih, semua dikebut dalam semalam atau SKS, sistem kebut semalam. Atau istilah lainnya, the power of kepepet. Siapa nih yang suka gini? Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Tetapi sebenarnya belajar itu juga harus dijadikan sebuah kebiasaan nih. Sama seperti analogi mandi. Teman-teman, kalau mandi atau gosok gigi, mungkin gak sih teman-teman mandi selama 1 atau 2 jam, setelah itu teman-teman gak mandi selama 1 bulan? Pastinya akan risih dan aneh banget. Dan belajar juga harus dijadikan sebuah habit atau kebiasaan. Yang keempat, cara yang benar. Setiap orang juga punya cara tersendiri bagaimana bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar, ada 3 tipe orang, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual biasanya menyerap informasi yang dia baca atau dia lihat. Orang auditory biasanya mudah menerima informasi melalui apa yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap atau dicontohkan terlebih dahulu. Yang kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, bahkan ada seekor nyamuk sekalipun lewat saja akan mengganggu konsentrasi. Tetapi ada juga nih
orang yang suka belajar menggunakan musik. Apapun itu, yang penting adalah kamu tahu yang bisa membuat kamu bisa lebih efektif dalam belajar. Ada juga nih yang suka belajarnya sendirian. Ada juga yang suka belajarnya berkelompok. Gak ada salahnya. Yang penting, apapun itu, pastikan kamu berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu belajar saat ini akan mempengaruhi masa depan kamu kelak. Nah, itu dia teman-teman, 5 hal yang harus kamu ketahui karena belajar juga butuh dengan cara yang tepat, mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar dengan cara yang benar dan pastinya di lingkungan yang benar. Sekian sedikit motivasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya Devina Ida Nurmaila and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.